Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naxos Sneakers. Kali ini gue pengen review sepatu yang udah gue tunggu-tunggu, which is Curry 8 Flow. Ini jujur aja, gue udah nggak sabar banget untuk nyobain sepatu ini karena ini bisa dibilang salah satu gebrakan yang cukup besar dari Under Armour. Dan gue sebenarnya pengen banget untuk compare sepatu ini sama top performance pick gue di tahun 2020. Tapi karena sepatu ini baru rilis di bulan Desember, jadi jelas gue nggak bisa compare sepatu ini sama sepatu-sepatu yang kemarin guys. Jadi sepatu ini bakal ikut di list tahun depan. Dan satu yang cukup menarik dari sepatu ini sekarang ini adalah Curry brand. Jadi masih tetap di bawah Under Armour, tapi sekarang Curry itu punya line sendiri yang dinamai Curry brand. Salah satu gebrakan yang menarik banget, jadi sama kayak Nike sama Jordan brand gitu, sekarang Under Armour dan juga Curry brand. Menurut gua sih sebenarnya Curry pantas banget kalau dia dapat line kayak gini, karena menurut gua dia salah satu pemain terbaik juga yang ada di NBA, salah satu shooter terbaik. Kalau kalian kemarin lihat videonya 106 3 point berturut-turut, itu menurut gua gokil banget. Dan dia juga udah terbukti sebagai juara NBA juga. Jadi menurut gua dengan dibikinkan line sendiri dan kita dapat logo yang baru juga, logonya kayak gini, dan dari logonya sendiri menurut gua bener-bener menggambarkan Curry banget, angka 30. Sama di samping itu kalian juga bisa melihat tulisan SC-nya atau Steph Curry. Sepatu ini dijual dengan harga retail Rp2.599.000. Masih belum rilis di Indonesia, tapi kalian bisa beli melalui website dari Under Armour. Dan sepatunya itu di shipping dari luar negeri. Jadi gue kalau nggak salah nunggu kurang lebih 5-6 hari baru sepatunya itu sampai di sini. Ini seperti yang kalian bisa lihat, sepatunya bener-bener simple banget. Gue sih ngerasa waktu pertama kali lihat sepatu ini di internet, gue ngerasa kayak sepatu ini tuh bukan signature shoe, bener-bener kayak simple banget. Kalau gue bisa bandingin sedikit sama Curry 7 dari segi looks, menurut gue sih beda jauh ya. Curry 7 itu bentuknya kayak bener-bener sporty banget. Gue suka sama overall penempatan desain setiap garis-garis yang ada di sepatunya, menurut gue oke. Dan di sepatu ini kayak sepatu casual banget, jadi bener-bener simple gitu guys. Dan dari segi colorway-nya sendiri, ini adalah colorway yang pertama kali rilis. Jadi ini diberi nama Feel the Good Flow, warnanya itu basically hitam, tapi di sampingnya ada multicolornya sendiri, atau kalian bisa bilang warna kayak rainbow gitu, kayak pelangi, warna-warni. Dan menurut gue dari segi colorway sih jujur aja gue lebih prefer yang warna putih sama gold. Entah kenapa untuk colorway yang ini gue jujur aja kurang suka sama bagian multicolornya guys. Mungkin karena finishingnya yang dope, atau kalau mungkin dibikin glossy sedikit bakal bikin sepatu ini lebih keren. Dan satu yang baru dari Under Armour untuk sepatu ini adalah Flow Cushioning Technology. Ini baru pertama kali banget gue pakai. Dan ini menurut gue adalah salah satu cushioning yang unik banget, karena kalau kalian bisa lihat bagian midsole-nya sama bagian outsole-nya ini jadi satu. Jadi ini full bagian outsole-nya, kalian bisa lihat nggak ada rubbernya sama sekali. Ini full terdiri dari material foam. Dan beberapa dari kalian juga sempat tanya di Instagram, ini ada outsole-nya atau enggak. Ini kalian bisa lihat outsole-nya nggak ada, dan udah jadi satu sama material foam yang ada di sepatu ini. Secara first impression, gue ngerasa cukup nyaman ya pakai sepatu ini, berasa enak banget. Dan kalau gue bisa bilang overall setup yang ada di sepatu Curry 8 Flow ini beda banget sama overall setup yang ada di sepatu-sepatu Curry sebelumnya. Dan dengan penggunaan midsole yang jadi satu sama outsole kayak gini, ini bikin sepatu Curry 8 bener-bener jadi sepatu yang ringan. Dan ditambah lagi kalau gue sempet ngetes tractionnya di rumah ya, itu bener-bener ngegrip banget. Dan gue punya ekspektasi yang tinggi sepatu ini bisa perform dengan baik dari segi traction di lapangan guys. Dan asli gue suka banget sama marketingnya Under Armour yang mereka itu sempat bilang ya, mereka itu mengutamakan traction banget di sepatu ini. Jadi dengan memberikan traction yang bagus, itu bisa memberi kesempatan Curry untuk mendapatkan open looks. Dan menurut gue itu bener banget, kalau kalian punya traction yang oke, kalian bisa bergerak dengan cepat di lapangan. Sepersekian detik itu menurut gue penting. Jadi kalian bisa ngedapetin tembakan yang nggak dikontes sama lawan, itu bisa menghasilkan beberapa poin lebih buat kalian. Buat kalian juga yang nanyain apakah sepatu ini akan aman dipakai di lapangan outdoor, gue sih ngerasa kayaknya nggak bakal aman ya, karena gue ngerasa rubber yang digunakan di sepatu ini bener-bener soft banget. Kalian bahkan bisa tekan kayak gini, soft banget bagian bawahnya. Secara first impression menurut gue kurang begitu oke kalau sepatu ini digunakan di lapangan outdoor. Untuk materialnya sendiri, sepatu Curry 8 ini mostly menggunakan material knit dan juga synthetic leather di bagian samping. Untuk knitnya sendiri gue bisa bilang cukup fleksibel, tapi ada beberapa part yang di reinforce juga untuk durability, terutama di bagian depan dari sepatunya sini.
kerasa kakunya, dan ditambah lagi di bagian samping kita mendapatkan material synthetic leather yang ini berfungsi untuk memberikan kita lateral containment di sepatu ini juga. Kita juga akan mendapatkan pull tab di bagian tang sama di bagian heel, jadi ini memudahkan banget kalau kalian pengen masukin kayak kalian ke sepatu ini. Tambah lagi di bagian samping dari ankle kalian ini dikasih material yang cukup stretchy. Di bagian heel kalian juga akan mendapatkan TPU dengan tulisan I can do all things, dan menurut gue ini adalah salah satu detail yang menarik juga di sepatu ini. Dari segi fitnya sendiri menurut gue ini true to size dan berasa snug banget, bener-bener sempit. Padding di bagian heel berasa super ekstra, plus di sekujur knit uppernya juga berasa ada extra foam yang selain menambahkan kenyamanan, membuat sepatu ini memiliki overall fit yang cukup sempit. Gue ngerasa di bagian dalam dari sepatunya di sini kayak ada foam atau sedikit padding yang bener-bener kerasa banget, terutama di knit materialnya sini. Jadi menurut gue juga sepatu ini membutuhkan break in time. Break in time bukan untuk materialnya supaya lebih fleksibel, tapi untuk materialnya yang di bagian dalam sehingga lebih ngepas di bentuk kaki kita masing-masing. Juga buat kalian yang memiliki kaki lebar, gue saranin untuk cobain dulu sepatu ini di store sehingga kalian bisa mendapatkan kenyamanan yang sesuai dengan bentuk kaki kalian. Hey guys, di video kali ini gue juga pengen nunjukin kalian kalau gue baru aja beli ini. Ini adalah Infinity Box. Jadi ini adalah kotak sepatu transparan, dan ini bagus banget kalau kalian pengen display sepatu kalian. Packagingnya kayak gini, super rapi, super aman, dan kalau kalian bisa lihat di bagian dalamnya ini full dikasih sama bubble wrap, dan untuk aplikasinya juga bener-bener gampang, kalian tinggal rakit sendiri. Semua udah ada instruksi di bagian belakang dari boxnya. Setelah dirakit, ini hasilnya kayak gini, dan yang paling penting ya guys, ini tuh bisa di stack. Nah, kayak gini. Jadi langsung kalian bisa bikin sepatu-sepatu kalian itu kelihatan rapi, kalian bisa dengan display sepatu kalian juga. Dan yang gak kalah penting, ini tuh memiliki UV protection, jadi juga melindungi sepatu kalian juga nih. Juga di bagian covernya sendiri, di sini ada magnet, jadi kalian bisa langsung masukin sepatu kalian. Yep. And here you go, kalian bisa langsung nge-display sepatu kalian. Buat kalian yang kepo sama produk ini, kalian bisa cek langsung Infinity Box, ada di Instagram, ada juga di Tokopedia, dan untuk boxnya sendiri per box ini dijual dengan harga 190 ribuan. Overall sepatu Create ini menurut gue bener-bener sepatu yang minimalis. Kalau dipakai kalian bisa ngerasain sepatu ini kayak pakai kaos kaki aja, tapi dengan segala support yang dibutuhkan untuk main basket. Bener-bener sepatu yang menarik, dan gue sih sebenarnya penasaran banget sama sepatu ini sih. Gue udah gak sabar untuk review sepatu ini, dan dari segi first impression aja kayaknya ini bakal jadi sepatu yang nyaman banget untuk dipakai guys. And that's about it untuk initial review sepatu Create. Untuk performance reviewnya tunggu dulu beberapa saat, gue bakal pakai sepatu ini, dan untuk beberapa update ke depan bakal gue taruh di Instagram gue @billyart22. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneakers seperti gue. Well guys, thank you so much. Have a good one. Peace.